Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Toha ayat 131. Surah ke-20 ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tamuddanna 'ainaika, dan janganlah engkau tujukan kedua matamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada apa yang telah kami berikan atau kesenangan yang telah kami berikan azwajan minhum, beberapa golongan di antara mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu bunga kehidupan dunia, linaftinahum fi, karena kami hendak mencoba mereka padanya, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih bakar. Wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkan keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepada engkau. Nahnu narzuquka, kami berikan rizki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan kesudahan, yakni kesudahan yang baik adalah untuk takwa. Baik, kita lihat lagi dari awal. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan, yakni wahai Muhammad, jangan kau tujukan dua matamu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan, beberapa orang di antara mereka. Apa kesenangan yang Allah berikan? Yaitu zahratal hayatid dunya, bunga dari kehidupan dunia, linaftinahum fi, karena kami hendak menguji mereka tentangnya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih bakar. Baik, jadi ayat ini khitabnya atau pembicaranya ditujukan kepada Rasul, wahai Muhammad, jangan kamu melihat terpaku pada kesenangan yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu bunga kehidupan dunia. Nah, ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diingatkan oleh Allah begini, nah pengikutnya juga begitu, apalagi para ulama ya. Ulama itu kan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kalau pewaris para nabi, yang ini godaannya nih. Jadi godaan yang sangat menggiurkan, yang membuat banyak orang tergelincir, naudzubillah, itu adalah zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Di ayat yang lain, misalnya di surah Al-Hijr yang dulu sudah kita kaji, Allah katakan la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum,
Jangan engkau tujukan kedua matamu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada mereka, wala tahzan alaihim, dan seterusnya. Kemudian di ayat tadi Allah katakan kehidupan dari az-zahrah, zahratal hayatid dunya, bunga dari kehidupan dunia, yakni itu sebagai ujian dari Allah. Apakah manusia mau bersyukur atau tidak? Nah, kekurangan, kemiskinan, kenikmatan yang melimpah, semuanya itu ujian dari Allah. Ada yang kuat diuji dengan kesusahan, tapi nggak kuat ketika diuji dengan kemewahan. Kalau lagi susah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya juga lama-lama. Lagi susah, begitu dibukakan sedikit saja zahratal hayatid dunya, lupa. Sholatnya asal-asalan, ngaji juga jarang, zikir juga jarang. Awalnya begitu, lama-lama bisa ditinggalkan yang wajib, dan belum tentu dia bisa menggunakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada juga yang diuji dengan kemewahan, dengan zahratal hayati dunya bisa, tapi begitu dengan kemiskinan sedikit saja asa bisa. Nah, kalau mukmin apapun itu yang dia alami dia bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik untuknya. Idza asabahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan sikap seperti ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin, yaitu idza asabahu khairun syakar, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka khairolah, dan itu yang lebih baik untuknya. Wa idza asabahu dharra, kalau dia ditimpa oleh penderitaan, sabar, dia bersabar, maka khairolah, maka itu yang lebih baik untuknya. Kalau mukmin, pun yang timpa dirinya dia bisa mensikapi. Nah, dapat nikmat ya syukur, kalau dapat penderitaan ya sabar. Berarti yang bagus, yang afdol yang mana ini? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Para ulama itu kalau ditanya mana yang afdol, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, jawabannya yang afdol adalah yang lebih bertakwa. Ya benar, mau kaya mau miskin nggak jadi soal, yang penting dia yang lebih bertakwa. Yang takwa itu bagaimana? Takwa ya ketika dapat rezeki kenikmatan dia bersyukur, ketika dapat penderitaan dia bersabar. Justru kalau di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim misalnya, Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang aku paling dikhawatirkan atas kamu adalah ma yaftahullahu lakum min zahratid dunya, yaitu kalau dibukakan oleh Allah buat kamu zahrat bunga min zahratil hayatid dunya, yaitu bunga kehidupan dunia. Dia ini belum tentu kuat orang kalau sudah dibukakan pintu dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW lagi istri-istrinya lagi marah, Rasul datang ke tempat Umar datang ke tempat Rasul. Dia lihat kondisi Rasul, dia nangis.
lihat tempat tidurnya, lihat bantalnya. Ditanya oleh Rasul, mayubiki kayak Umar, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka lalu Umar katakan, ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fi ma huma fi. Di Kisra penguasa Persia dan Kaisar penguasa Romawi, mereka hidup dalam ya kemewahan. Wa anta safatullah min khalqi. Nah, engkau ini kan pilihan Allah, makhluk pilihan Allah. Maksudnya kenapa begini? Dia kesian sama Rasul. Apa jawaban Rasul? Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Engkau ragu wahai Ibnu Khattab. Maksudnya kemewahan itu bukan pertanda kebenaran. Nah, ada orang yang mengukur benar atau tidak kan dari sisi itu. Jadi kalau dapat harta banyak berarti benar. Itu seperti orang yang menyembah Allah ala harfin. Nah, jadi ayatnya kan ya, menyembah Allah ala harfin. Di pinggir itu ragu. Kalau habis masuk Islam ontanya beranak dan seterusnya, berarti Islam itu benar. Tapi kalau habis masuk Islam enggak, berarti Islam enggak benar. Jadi ukurannya semuanya dunia. Ada juga di umumnya ada salah satu etnis, kalau ada anggotanya yang masuk Islam, itu dilihat masuk Islam jadi lebih kaya atau lebih miskin. Jadi kalau jadi lebih kaya, berarti benar Islam. Jadi ada juga di masyarakat yang begitu. Jadi ukurannya kebenaran itu diukur dengan harta dan seterusnya. Akhirnya mengukur kiai ini mana yang lurus ini, yang ini apa yang ini. Kalau yang duitnya banyak, nah itu berarti ya ini ukurannya zahratal hayati dunia. Nggak seperti itu dong. Kalau takwa itu kaitannya dengan kaya, Rasul manusia yang paling kaya. Jadi kalau takwa itu ukurannya harta, Rasul manusia yang paling kaya. Sebab manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling afdal itu para nabi. Para nabi yang derajatnya lebih tinggi Rasul. Rasul yang derajatnya lebih tinggi, yang cobaannya berat-berat, yaitu ulul azmi. Nah, di antara mereka yang terbaik, yang paling beriman, paling bertakwa, paling tinggi derajatnya ya Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, para rasul, sayyidu bani Adam yaumal qiyamah, sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat nanti, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya bukan itu. Jadi seringkali kita mengukur benar atau tidak, itu berdasarkan nih Pak, zahrotal hayati dunia. Jadi jangan jadikan ukuran. Maka Rasul tadi katakan ke Umar, awafi syakkin ya ibnal Khattab, apa dalam keraguan engkau wahai anak Khattab. Kemudian Nabi SAW katakan, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Mereka itu adalah satu kaum yang disegerakan untuk mereka kebaikan mereka dalam kehidupan dunia. Dan itu jawaban Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana di hadis lain Nabi katakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat seorang mukmin. Wa jannatul kafir, surga buat orang kafir. Apa maksudnya ini? Apa kalau kafir pasti kaya, kalau mukmin pasti miskin? Enggak juga. Cuma diingatkan oleh Rasul, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara buat seorang mukmin. Artinya kalau seorang mukmin banyak rambu-rambunya, ada larangan-larangannya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kalau orang kafir kan nggak ada batasannya tadi.
nggak ada rambu-rambu, bebas mau dagang narkoba boleh, mau ini itu boleh. Kalau Islam enggak, yang haram diperjualbelikan juga haram, babi haram diperjualbelikan juga haram, khamar haram berarti diperjualbelikan juga haram. Jadi si junul mukmin. Nah, jadi nggak usah heran itu kalau dia kadang-kadang kok dia cepet kaya ya, ya iya dia nggak ada halal haram, mau narkoba mau, dan ternyata bener ya, kelihatannya usahanya ini itu nggak taunya narkoba, oh pantesan duitnya banyak. Jannatul kafir, surga bagi yang kafir. Yang kedua, kalau orang kafir lebih kaya, kita juga introspeksi lah. Kadang-kadang memang mereka lebih getol dalam cari harta. Nah kita umat Islam kadang-kadang males. Tapi memang hidup seorang muslim bukan hanya untuk dunia, bukan hanya untuk dunia, tapi juga jangan bermalas-malas. Jangan juga bermalas-malas. Baik, saya kembali ke ayatnya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Jadi Rasul juga diingatkan oleh Allah, jangan kagumlah, jangan kau tujukan dua matamu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu bunga kehidupan dunia. Bukan nggak boleh cari duit yang banyak dengan niat yang benar, dengan cara yang halal. Setelah itu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul nggak boleh ngiri kan. La hasada illa fi thnatain. Nggak boleh ngiri kecuali dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan, orang yang dianugerahi harta oleh Allah. Fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia menginfakkannya malam dan siang. Nah, boleh pengen kayak begini. Hasad maksudnya terobsesi pengen banget kayak dia. Pengen kayak dia. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahu Qur'an. Orang yang dianugerahi Al-Qur'an, fa huwa yaqumu bih. Dia melaksanakannya ana al-lail wa ana an-nahar, malam dan siang. Yang kayak gini kita boleh pengen banget. Kalau sekedar banyak duit ya buat apa? Kalau ternyata membawa ke neraka. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkan keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadapnya. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu salat. Nah, ini tentang memerintahkan keluarga untuk sholat. Ini apa di Nabi SAW katakan begini, alimu awadakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin. Ajari anak-anak kamu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ada juga di riwayat lain 6 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah karena melanggarnya, yakni karena tidak sholat. Wahum abna'u asyri sinin. Ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi kalau dari 7 tahun sudah dilatih untuk sholat, umur 70 tahun insya Allah anak sudah tahu bahwa tidak sholat itu pelanggaran yang berat. Nah, kasih pelajaran yang berat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Baik, jadi ini tentang masalah sholat yang sangat ditekankan oleh Allah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadapnya. Sholat itu perlu sabar dalam arti tabah. Jadi menegakkan sholat ya harus tabah dari segala gangguan. Menyuruh keluarga untuk sholat juga mesti tabah, sabar dalam arti tabah telaten. Nggak boleh ada bosan-bosannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepada engkau. Nahnu narzuquk, kami yang berikan rizki kepada engkau. Wahai Muhammad, kami tidak minta rizki kepada engkau.
justru kami yang berikan rezeki kepada kamu. Jadi asal ini dijalankan, insya Allah ya, kayak yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak duga-duga. Kaitannya dengan sholat, kewajiban sholat kan masya Allah ya. Nah kadang-kadang orang tergiur dengan duit tadi sampai sholatnya keteter atau bahkan meninggalkan sholat. Alhamdulillah min dzalik. Nggak percaya ya. Kalau dia bertakwa, kalau dia tegakkan sholat tadi, ada juga yang lain-lain, nanti Allah jamin itu. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi yang baik. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Baik, jadi seringkali orang dihadapkan pada dua pilihan. Nih, kalau saya nggak lakukan itu menyangkut pendaringan saya. Kalau saya lakukan itu dosa. Nah, di sini diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Kalau kita tetap bertakwa, nanti Allah berikan jalan yang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kaitannya dengan sholat. Waktunya sholat, misalnya dagang, ada orang beli, ada orang belanja, ada warung. Ya Allah, mahal banyak kok belanja. Nah gimana? Ada perasaan ini ya, nanti kalau saya tinggal sholat nggak jadi dapat apa sebanyak itu. Nah tapi kalau kita yakin, Pak sebentar ya sholat dulu, insya Allah nanti Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, kemudian di dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW katakan begini, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, tafarrughlah, curahkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina, aku penuhi dadamu dengan kecukupan, kekayaan. Jadi kalau kita tafarruh beribadah kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Di mana? Nih di sini. Jadi cukup itu belum tentu dilihat dari sisi ini. Orang banyak harta belum tentu merasa cukup. Nah, jadi ghina yang paling bagus ghina nafsi. Nah, jadi jangan nominalnya. Coba kalau Mas Andi sehari dapat 2 juta, senang nggak? Wah, senang. Beli rumah, beli mobil, nikah lagi. 2 juta sebulan 10 buat kasih belanjaan di sini. Belanja. Orang kaya sehari dapat 5 juta, dia stres. Biasanya 50 juta. Nah, maka nggak bisa dilihat nominal. Itu tergantung dari kita. Sehari dapat 10 juta, 5 juta, dia stres. Yang ini dikira banget gitu. Kita dapat segitu, masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi di hadis ini Nabi katakan wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, Allah berikan kecukupan. Apa yang dimaksud dengan yastaghni? Istighna itu ada 2 macam. Kadang-kadang istighna merasa cukup dalam yang negatif, yaitu sombong. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Istighna dalam arti yang negatif. Tapi kadang-kadang istighna dalam arti yang positif tadi. Wa mayyastani yughnillah, yang merasa cukup, yakni qanaah, dia bersyukur, Allah berikan kecukupan. Nah, sebaliknya kalau merasa kurang mau dapat apa juga enggak pernah cukup. Sampai mati pun tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, enggak pernah merasa cukup.
Baik, kemudian Nabi Allah tadi katakan di hadis qudsi tadi, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra wa asudda faqra, aku tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, tapi jika engkau tidak lakukan itu, malah tu sadraka syughlan, aku penuhi dadamu dengan kesibukan. Gak ada waktu, mau zikir gak ada waktu, mau baca Quran gak ada waktu, mau pengajian gak ada waktu, mau sholat gak ada waktu, serba terkumpul semua. Jadi gak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Walam asudda faqra, dan aku tidak menutup kefakiranmu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain, Nabi SAW katakan begini, man kanatid dunya hammu, man kanatid dunya hammah, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba illa ma kataba lahu. Barang siapa yang perhatiannya itu ada di dunia saja, hanya dunia saja, itu di riwayat Ibnu Majah. Maka nanti dunia hama, yang dipikirin duit ya, kayaknya kita ya ini ya, yang kayak begini ya, mulai bangun sampai tidur lagi yang dipikirin duit. Kemudian farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Padahal walam ya'ti minad dunya illa ma kataba lahu, tidak akan datang dunia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Benar pikirannya duit, tetap aja rezekinya itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi wa man kanatil akhiratu niyyatan, barang siapa yang akhirat itu jadi niatnya, jama'alahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan ghina, kecukupan ada di dalam hatinya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dikejar-kejar oleh dunia, dikejar-kejar oleh dunia. Baik, kemudian ayat berikutnya, wa qalu, dan mereka katakan, laula ya'tina bi ayatin mir rabbih, kenapa dia tidak datang kepada kami dengan membawa suatu ayat dari Tuhannya? Awalam ta'tihim bayyinatun ma fis suhufil ula, tidakkah telah datang kepada mereka keterangan yang ada pada suhuf yang terdahulu? Walau anna ahlaknahum bi'adabin min qabli, andai saja kami binasakan mereka dengan adab sebelumnya, jadi sebelum diutus Muhammad, laqalu, niscaya mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, wahai Tuhan kami, kenapa engkau tidak utus seorang rasul kepada kami? Fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza, fanattabi'a ayatik, lalu kami mengikuti ayat-ayatmu, min qabli an nadilla, sebelum kami menjadi hina, wa nakhza. Qul, katakan Muhammad, kullu mutarabbisun fatarabbasun, semuanya menunggu, maka tunggulah, fasata'lamu, lalu kamu akan tahu, man ashabus siratis sawi, siapa orang yang memiliki jalan yang lurus, wa man ihtada, yang mengikuti petunjuk. Baik, kita lihat lagi dari ayat 133. Ini tentang orang-orang kafir yang karena tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi banyaklah permintaan yang diantara ini, laula ya'tina bi ayatin mir rabbih, kenapa dia tidak datang kepada kami dengan membawa ayat, satu bukti kalau dia benar-benar seorang Rasul. Awalam ya'tihim bayyinatun ma fis suhufil ula, bukankah telah datang kepada mereka keterangan, bukti yang ada pada suhuf, pada kitab-kitab, lembaran-lembaran yang terdahulu. Ini apa maksudnya? Nah,
kalau Ibnu Katsir mengartikan Al-Qur'anul Azim alladzi anzalahu alaihi Allahu wa huwa ummi la yusilul kitabah wa lam yudaris ahlal kitab. Jadi awalam ta'tim bayyinatu ma fis suhufil ula, tidakkah telah datang kepada mereka keterangan yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, yakni Quran yang diturunkan, Quran yang agung yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Padahal dia kan ummi, dia ummi, pandai menulis tidak, belajar kepada ahli kitab juga tidak. Kok di Quran ada keterangan tentang kitab-kitab yang terdahulu? Itu kan sudah cukup jadi bukti bahwa Muhammad benar-benar Rasul dan yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau tidak diutus Rasul, lalu mereka diadab nanti di akhirat, pasti mereka katakan Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, kenapa Engkau tidak utus seorang Rasul kepada kami? Fanattabi ayat, biar kami bisa mengikuti ayat-ayat-Mu. Min qabli an nadilla wa nakhza, sebelum kami menjadi rendah, sebelum kami menjadi hina. Kullu mutarabbisun fatarabbasu, ya sudah, kalau enggak beriman juga tunggu saja. Semuanya juga menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah. Fasata'lamu, nanti baru kamu akan tahu man ashabus siratis sawi wa man ihtada, siapa pemilik jalan yang lurus dan juga siapa yang mengikuti petunjuk. Sampai di sini selesai surah Thaha. Insyaallah yang akan datang nanti surah Al-Anbiya. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau ada masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, silakan. Ada yang berpendapat kalau kita memberi juga harus ikhlas. Kalau yang memberi malah harus ikhlas. Itu gimana Ustaz? Ada umum seperti itu? Yang memberi harus ikhlas. Yang memberi tidak harus ikhlas, tapi yang menerima harus ikhlas. Ada. Kalau yang ada di Quran atau di hadis ya begini. Misalnya Nabi katakan akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan amal-amal kamu karena Allah, di semua amal. Fa innallaha la yaqbalu, karena sesungguhnya Allah tidak menerima illa ma khalusalahu, kecuali yang murni, yang ikhlas mata-mata karena Allah. Jadi siapa yang disuruh ikhlas tadi? Ya yang bersedekah, yang beramal. Ya, mungkin dia beda kali Pak ngertiin ikhlasnya. Mengartikan ikhlasnya tidak ikhlas menurut syariah. Dan dia bilang kalau memberi itu harus memberitahu gitu. Enggak juga. Apa memberi harus memberitahu enggak juga. Contohnya yang Nabi SAW katakan, ada orang yang katakan la atasoddaqon dan lain. Malam ini aku akan sodakoh kepada ala zani, kepada seorang penzina atau pelacur. Tahu ditaruh di depan rumahnya. Pagi harinya orang heboh, masa pelacur dikasih sodakoh? Kan nggak tahu berarti. Yang sedekah siapa nggak tahu. Lalu orang itu katakan alhamdulillahi ala zaniyah. Segala puji bagi Allah ala zaniyah, atas pelacur, yakni karena saya telah sedekah kepada seorang pelacur. Dia katakan lagi la atasaddaqan laila, malam ini aku akan sedekah ala yadi sarik, kepada pencuri. Taruh depan rumah. Pagi harinya makin heboh lagi, maling dikasih sedekah. Nah, dia tetap alhamdulillah ala sarik, segala puji bagi Allah karena saya telah sedekah kepada pencuri. Yang ketiga, malam yang ketiga dia kata la atasaddaqan laila, malam ini aku akan sedekah ala kepada ghaniyin, pada orang yang kaya.
Pagi harinya makin heboh lagi, orang kaya dikasih sedekah. Orang itu tetap memuji Allah, alhamdulillah ala ghani. Kemudian datanglah malaikat. Kata Rasul, Allah terima sedekah. Sedekah membuat pelacur, barangkali membuat dia berhenti melacur. Sedekahmu kepada pencuri, barangkali membuat dia berhenti mencuri. Sedekahmu kepada orang kaya, barangkali membuat menjadi pelajaran untuknya. So, tadi yang disodakahi orang kaya tapi pelit. Baik, jadi nggak harus memberitahu. Apalagi yang pengen dapat sa'atun itu yang yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa hu. Dinaungi Allah di mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, salah satunya wa tasaddaqa bi shadaqah. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah fa'akhfaha, dia menyembunyikannya hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, sekarang bagaimana ini soal ikhlas tadi? Ya, terang-terangan itu juga kadang-kadang ikhlas juga. Tapi kalau sembunyi-sembunyi lebih terjamin. Maka di surah Al-Baqarah dua-duanya dipuji oleh Allah. Intu bedus shadaqat fani'immahi. Kalau kamu tampakkan sedekah, baguslah dia. Sebab di antara hikmah sedekah terang-terangan itu jadi contoh buat orang lain. Nah, wa in tukhfuha, kalau kamu menyembunyikannya, wa tutuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapus dari kamu keburukan-keburukan kamu. Yang ada di Quran atau di hadis begitu, Pak. Yang terima, ya iya, orang menerima harus, maksudnya ikhlas ini kalian terima gitu ya. Jadi itu salah dalam mengartikan kata ikhlas. Bahkan kadang Ustaz di Palestina ada orang memberi, saya nggak harus berterima kasih sama kamu, karena itu rezeki saya dari Allah. Oh iya, terus bahwa dia mau terima kasih serah, tetapi itu Nabi katakan yang nggak pandai berterima kasih pada semua manusia juga tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Itu waman sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nah, yang berbuat kebaikan kepada kamu, balaslah dia. Kalau tidak bisa, doakan. Nah, begitu perintah Rasul. Jadi nggak bisa kita pakai pikiran Rasul yang suruh. Barang siapa berbuat kebaikan pada kamu, kalau bisa balas. Tapi kalau tidak, doain aja. Bagaimana mendoakan itu? Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan atau dengan yang lebih baik. Nah, itu yang diajarkan Rasul. Bahkan suatu saat nanti ada orang yang tidak bisa menerima, nggak mau terima sedekah kita. Itu nanti di akhir zaman. Di akhir zaman nanti terjadi satu kondisi di mana perekonomian meningkat, orang bingung mau menyalurkan sedekah. Kalau sekarang banyak yang mau terima sedekah. Ya, silakan. Ada suatu masjid rombongan selalu nol. Ya. Ada uang amal orang sudah dikubur, lalu dibelanjakan ya. Ya. Sekarang tanya saya, apakah bila seseorang beramal, apakah belum sampai pahalanya kepada orang yang beramal tersebut sebelum uang itu dibelanjakan? Sebelum disalurkan. Baik. Nah, sebetulnya kalau orang sedekah dimasukkan ke Baitul Mal, ke masjid atau lainnya, ya sudah, insya Allah sudah diterima oleh Allah. Apakah dananya tadi sudah disalurkan atau belum? Dia keluarkan sedekah itu sudah tetapi begini, kita pihak al-khazin istilahnya kalau di hadis itu. Khazin itu yang menerima, menyimpan, menyalurkan. Al-khazinul amin, khazin yang amin, yang terpercaya, yang melaksanakan sesuai dengan yang dipesankan kepadanya. Ahadul mutasaddiqin. Di hadis yang lain Nabi katakan ahadul mutasaddiqin. Itu salah satu dari orang yang bersedekah. Jadi kalau kita dikasih amanat nih, tolong bagikan
ini kepada fuqara di sekeliling Anda, dan kita bagikan sesuai dengan pesannya. Pahala kita sama dengan yang sedekah tadi. Ahadul mutasaddiqin. Itu kalau kita salurkan. Jadi bukan berarti nggak boleh punya saldo gitu ya. Nggak boleh punya saldo, nggak. Cuma kalau mengendap terlalu banyak ya buat apa? Pas masjid 100 juta, buat apa? Itu buru-buru salurin aja, betulin aja kayak biar apa? Misalnya ada dana yang berlebih seperti itu, kayaknya jarang ya Pak ya, sampai berlebih gitu, sampai banyak dananya. Yang ada gunanya juga kalau disimpan lama-lama, mendingan disalurkan ya. Dan juga kata orang dulu ini bukan Quran, bukan hadis, itu mah kayak kumis aja. Kumis itu kalau dikerok dan tumbuh lagi. Percaya gitu, dikerok dan tumbuh lagi. Ya perlu persiapan, tetapi jangan juga mengendap terlalu banyak buat apa. Ya. Kalau ada orang sedekah, ini posisinya ramai orang. Ya. Dia sedekah berbagi orang atau apa, dilempar tuh dapat pahala nggak? Ya tergantung niatnya, kenapa dilempar. Begini, jangan juga kalau kita sedekah kemudian kita menganggap rendah orang yang kita kasih sedekah. Jadi mentang-mentang kita bersedekah, kemudian kita rendahin tadi itu orang yang disedekahin. Udah gitu yang buat sedekah boleh dari korupsi lagi ya, udah boleh nyolong membagikan sedekah dengan cara tidak sopan. Belum tentu lebih baik yang sedekah dan korupsi, karena lebih baik yang disodakoi tadi. Jadi kita disuruh sedekah, tapi bukan berarti dibolehkan merendahkan, menghinakan orang yang kita sedekah. Coba ada orang minta, nih ambil, puasa kok minta, dapat pahala. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, wa maghfirah dan ampunan, khairun itu lebih baik. Min shadaqati yatba'uha adza, daripada sedekah yang diiringi dengan adan. Adan itu menyakiti, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Ngomong sih enggak, ambil, makan, nggak enak juga kan gitu ya. Ambil, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Mendingan kalau nggak punya, maaf ya lagi nggak ada, nanti kapan-kapan insyaallah kalau ada bapak saya kasih, kan qaulun ma'ruf. Nah, itu lebih baik daripada sedekah diiringi dengan al-ada tadi. Apalagi sudah nggak sedekah, nyakitin lagi omongannya, minta dulu dasar kok, nah nggak ngasih saja. Kalau diiringi dengan adan tadi, masih lebih baik kata-kata yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Ini sebentar lagi ya, banyak yang ini ya, pada sedekah ya. Nah, sebentar lagi banyak orang dermawan dadakan. Rajin ke pengajian dadakan juga, rajin sholat dadakan. Jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Kalau mau nyari orang yang baik, memang nih orang dermawan. Mau jadi calon anggota legislatif, calon gubernur, calon bupati atau tidak, memang dermawan. Mau jadi calon anggota legislatif, mau gubernur, bupati, presiden, memang dia ahli ibadah. Jangan yang dadakan dibohongin ya. Kita dibohongin pakai ginian aja, ya Allah, ngapa jadi bego ya. Pakai ini banyak di Tanah banyak, di pinggir-pinggir jalan juga banyak orang jual kayak gini. Mudah sekali kita dibohongin. Baik, saya sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Silakan. Ada sering ungkapan begini, Ustaz. Kalau orang lagi kampanye itu terima uangnya, jangan coblos orangnya. Oh gitu ya, ya. Kalau begini, awas saya pilih saya ya. Kalau kita ngomong iya wajib dong. Ya kalau saya mendingan enggak. Alah segala kaos apa? Kaos jelek aja pasar banyak gitu ya. Oh gitu ya, duit terima gitu ya. Asal jangan ngomong iya. Ntar pilih saya iya.
Ntar pilih saya, ngada aja. Baik, saya kira itu mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.